Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felisa Dwi Valiati dengan NIM 2405076059, kelas B. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Jadi, di sini saya akan menyampaikan resum paparan materi dari hasil seminar yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Februari 2026. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital, yang disampaikan oleh Prof. Dr. Nugraheni Eko Wardani, MHum. Oke, jadi materi ini membahas tentang penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital. Penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau yang disebut juga dengan R&D merupakan langkah sistematis untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, jadi dalam konteks sastra, produk yang dikembangkan dapat berupa perangkat keras seperti buku teks, buku ajar, dan buku pedoman pembelajaran, maupun perangkat lunak seperti model pembelajaran, media pembelajaran, serta sistem evaluasi pembelajaran. Nah, untuk menghasilkan produk yang baik, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pentingnya produk, nilai keilmuan produk, kompetensi peneliti dalam mengembangkan produk, apakah produk ini benar-benar baru, apakah produk lama kurang berfungsi optimal, atau apakah produk tersebut merupakan variasi dari produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dalam seminar juga pemateri menjelaskan beberapa model terkait R&D. Model yang pertama yaitu model Board and Goal yang meliputi memilih produk, melakukan kajian teori, menentukan spesifikasi produk, mengembangkan prototipe, menguji kelayakan produk, menguji keefektifan produk, dan juga mendiseminasikan produk. Kemudian model yang kedua yaitu model Ditch and Carry yang mencakup tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, serta evaluasi yang meliputi formatif, revisi, dan sumatif. Kemudian model yang ketiga yaitu model Tyagarajan yang terdiri atas tahap define atau analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, dan juga validasi ahli serta uji terbatas. Kemudian diseminasi. Dan pada model Tyagarajan ini tidak selalu mensyaratkan uji efektivitas eksperimen. Nah, selain menjelaskan tentang model-model terkait R&D, pemateri juga menjelaskan ruang lingkup folklore. Jadi, folklore ini merupakan bagian dari kajian sastra yang meliputi puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair. Kemudian ada juga cerita prosa rakyat seperti mite, legenda, dan juga dongeng, serta nyanyian rakyat. Selain itu, folklore juga mencakup arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakaian adat, makanan dan minuman tradisional, obat-obatan tradisional, alat komunikasi rakyat, gestur tradisional, musik rakyat, permainan rakyat, teater rakyat, tarian rakyat, adat istiadat, upacara tradisi, dan juga pesta rakyat. Nah, dalam penelitian dan pengembangan sastra juga perlu memperhatikan fokus bidang riset prioritas nasional seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, air bersih dan sanitasi, kesehatan dan layanan kesehatan, kemandirian teknologi, dan industrialisasi digitalisasi termasuk AI dan semikonduktor, maritim dan kelautan, pertahanan dan keamanan, serta keadilan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian ada juga produk pengembangan dalam pembelajaran sastra berbasis digital yang berupa e-book, komik digital, animasi, flipbook, video pembelajaran, virtual reality, augmented reality, virtual tour, serta produk digital multimodal yang lainnya. Nah, jadi dalam penelitian dan pengembangan sastra ada juga 17 hal yang harus diperhatikan, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan,
kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian ada juga prioritas nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2025 sampai 2029. Prioritas nasional yang pertama yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kemudian prioritas nasional yang kedua yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan juga ekonomi biru. Kemudian, prioritas nasional yang ketiga yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kemudian, prioritas nasional yang keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda atau generasi milenial dan juga generasi Z, dan penyandang disabilitas. Nah, yang selanjutnya yaitu prioritas nasional yang kelima, yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kemudian, prioritas nasional yang keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Kemudian, prioritas nasional yang ketujuh yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Kemudian, prioritas nasional yang ke-8 atau yang terakhir yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, dalam RND, pembelajaran sastra juga harus memperhatikan 3 dimensi pembelajaran. Nah, dimensi pembelajaran yang pertama yaitu dimensi pembelajaran kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Kemudian yang kedua yaitu dimensi psikomotorik yang meliputi tahapan imitation, manipulation, precision, articulation, dan naturalization yang berkaitan dengan keterampilan. Kemudian, dimensi afektif yang mencakup receiving, responding, valuing, organizing, dan conceptualizing, serta characterizing by value or value concept yang berkaitan dengan sikap dan internalisasi nilai. Nah, kemudian ada juga beberapa manfaat sastra sebagai unsur afektif dalam pembelajaran. Yang pertama, yaitu menumbuhkan nilai kemanusiaan. Kemudian, yang kedua, memperkaya pengalaman dalam kehidupan sosial dengan orang lain dari berbagai tingkat sosial dan status sosial. Kemudian, yang ketiga, yaitu menumbuhkan nilai multikulturalisme dan meningkatkan pengetahuan budaya. Kemudian yang keempat, mengembangkan cipta dan rasa. Dan yang kelima yaitu menunjang pembentukan watak. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu langkah operasional R&D pembelajaran sastra yang dimulai dari memilih produk berdasarkan analisis kebutuhan dan analisis produk yang sudah ada. Kemudian kriteria pemilihan yang meliputi kesesuaian dengan kebutuhan, waktu yang tersedia, dan sumber daya manusia. Dan yang terakhir yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, dan juga FGD. Yang selanjutnya dilakukan kajian teori dengan mereview penelitian terdahulu yang relevan, kemudian menentukan spesifikasi produk secara detail. Tahap berikutnya adalah mengembangkan prototipe untuk diuji coba di lapangan. Prototipe dapat mengalami perubahan setelah diuji coba. Nah, kemudian ada juga uji kelayakan yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu draft produk,
uji coba pertama, monitoring dan evaluasi, revisi, uji coba kedua, hingga revisi berulang sampai produk dianggap layak. Proses ini dapat melibatkan FGD dengan kolaborator, siswa atau mahasiswa, pakar, dan peneliti. Nah, kemudian setelah produk dinyatakan layak, dilakukan uji keefektifan melalui metode eksperimen dengan menghadirkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian tahap yang terakhir adalah diseminasi produk melalui presentasi di forum ilmiah internasional, publikasi artikel di jurnal bereputasi seperti Scopus Q1, Q2, dan Q3, proceeding internasional, buku ajar, buku teks, buku panduan, media pembelajaran aplikasi, dan bentuk lainnya. Nah, dalam seminar juga pemateri menampilkan contoh produk pengembangan seperti e-book cerita rakyat, e-komik, animasi, serta produk berbasis proyek yang dihasilkan mahasiswa dalam perkuliahan. Nah, secara keseluruhan, materi dalam seminar menegaskan bahwa penelitian dan pengembangan pembelajaran sastra berbasis digital harus dilakukan secara sistematis, ilmiah, berorientasi kebutuhan, memperhatikan dimensi kognitif, psikomotorik, dan afektif, serta menghasilkan produk yang inovatif, efektif, dan dapat didiseminasikan secara luas. Oke, baik, lanjut ke materi yang kedua, yaitu integrasi folklore dalam pembelajaran digital sebagai inovasi pendidikan dan penelitian yang disampaikan oleh Dr. Dwi Sulistiorini, S.S.M.Hum, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Nah, pada materi ini dibahas tentang integrasi folklore dalam pembelajaran digital sebagai bentuk inovasi dalam pendidikan dan penelitian. Pertama, folklore dapat dipahami sebagai pesan atau kesaksian yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, terutama melalui tradisi lisan. Pesan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk cerita rakyat, nyanyian, nasihat, pantun, maupun tindakan budaya yang lainnya. Selain itu, folklore juga terbagi menjadi folklore lisan, folklore setengah lisan, dan folklore bukan lisan, yang semuanya merupakan bagian dari budaya masyarakat. Nah, selanjutnya dalam upaya pelestarian, folklore lisan juga perlu didokumentasikan. Proses pendokumentasian ini dapat dilakukan dengan merekam cerita yang masih beredar secara lisan, melakukan wawancara dengan informan, mendokumentasikan lirik dan melodi lagu rakyat, serta membuat transkripsi teks dari sastra lisan. Nah, dengan demikian, warisan budaya tersebut tidak akan hilang dan tetap akan dapat dipelajari untuk generasi yang selanjutnya. Kemudian, selain didokumentasikan, folklore juga perlu disebarluaskan. Oleh karena itu, penyebaran dapat dilakukan melalui media digital di berbagai platform, diterbitkan dalam bentuk buku atau media cetak, serta dipromosikan melalui pameran, pertunjukan, dan kajian ilmiah yang dipublikasikan. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, gaya hidup generasi muda pun berubah dan semakin akrab dengan dunia digital. Karena itu, diperlukan inovasi untuk menjembatani tradisi lokal dengan teknologi modern. Implementasinya dalam pembelajaran dapat berupa penggunaan aplikasi interaktif dan e-book digital yang memuat cerita rakyat dilengkapi fitur animasi, kuis, reflektif, forum diskusi virtual, hingga video animasi. Nah, kemudian dalam seminar, pemateri juga menjelaskan bahwa dalam era digital, penelitian folklore juga berkembang. Cerita rakyat dapat dialih mediakan menjadi bentuk visual seperti animasi atau buku dongeng digital. Selain itu, narasi dapat direvitalisasi melalui teknologi text to image dan text to video, serta diperkaya dengan bantuan AI, misalnya melalui narasi suara otomatis dan efek suara digital untuk menciptakan pengalaman storytelling yang lebih impresif. Nah, dengan demikian, model visualisasi interaktif cerita rakyat melibatkan sumber narasi tradisional, pemrosesan teknologi atau AI, media berbasis web atau aplikasi, partisipasi aktif pelajar sebagai pengguna, serta tetap mempertahankan nilai, simbol, dan kearifan lokal.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa integrasi folklore dalam pembelajaran digital merupakan langkah inovatif untuk melestarikan budaya sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi sehingga tradisi lokal tetap hidup dan relevan di era modern. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan dari paparan materi yang disampaikan oleh pemateri 1 dan pemateri 2. Saya mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.